Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novasari dari kelas genap, NIM 2405 Di sini saya akan menjelaskan konsep dasar administrasi pendidikan. Administrasi pendidikan adalah keseluruhan proses kerjasama yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan terarah untuk mencapai tujuan pendidikan, pengarahan, dan pengawasan terhadap sebuah kegiatan pendidikan. Prinsip-prinsip administrasi pendidikan. Yang pertama itu efektivitas. Administrasi harus menjamin tercapainya tujuan lembaga. Contohnya, kepala sekolah membuat program peningkatan literasi dan memastikan kegiatan membaca 15 menit sebelum belajar benar-benar berjalan dan meningkatkan kemampuan membaca siswa. Yang kedua itu efisien. Efisien itu memanfaatkan sumber daya, waktu, biaya, tenaga secara optimal. Contohnya itu membuat jadwal pelajaran yang padat dan efektif tanpa membuang waktu kosong siswa dan guru. Yang ketiga itu kooperatif, mengutamakan kerjasama antar seluruh warga sekolah. Contohnya itu guru, siswa, dan staf sekolah bekerja sama dalam kegiatan kebersihan lingkungan sekolah setiap Jumat pagi. Selanjutnya itu partisipatif, melibatkan guru, siswa, orang tua, dan masyarakat. Yang terakhir itu fleksibilitas. Fleksibilitas itu mampu menyesuaikan dengan dinamika lingkungan pendidikan. Yang selanjutnya itu fungsi dari administrasi pendidikan. Yang pertama itu perencanaan. Perencanaan adalah proses menetapkan arah dan langkah kegiatan pendidikan agar tujuan dapat tercapainya dengan efektif dan efisien. Perencanaan tidak hanya mencakup visi, misi, dan tujuan, tetapi juga program pengembangan guru, kurikulum, secara prasarana, hingga kegiatan ekstrakurikuler. Contohnya itu di sekolah SMA Negeri 1 Yogyakarta, sekolah menyusun rencana kerja jangka menengah yaitu RKJM dan kalender akademik untuk meningkatkan mutu pendidikan dan target akreditas. Sumbernya itu dari Hidayah 2021. Yang kedua itu pengorganisasian. Pengorganisasian ini berarti mengatur sumber daya manusia, keuangan, dan sarana agar semua elemen bekerja sama sesuai fungsi dan tanggung jawabnya. Dengan pengorganisasian yang baik, tidak ada tumpang tindih juga. Contohnya itu di sekolah SD Muhammadiyah 4 Surakarta. Penerapan ini kepala sekolah membentuk struktur organisasi sekolah dengan memberikan tugas guru menjadi wali kelas, koordinator ekstrakurikuler, dan penanggung jawab literasi. Itu sumbernya Wulandari dan Hidayat 2002. Terus selanjutnya itu penggerakan atau accounting. Penggerakan adalah upaya memotivasi, membimbing, dan mengarahkan seluruh warga sekolah agar melaksanakan tugas dengan semangat. Ini juga melibatkan komunikasi yang baik antara pemimpin dan bawahan. Contohnya itu di SMP Negeri 2 Bandung. Penerapannya itu
kepala sekolah memberikan penghargaan kepada guru berprestasi, serta memotivasi siswa melalui program siswa berkarakter setiap bulan. Hapsari 2022. Nah, yang keempat itu pengawasan. Pengawasan dilakukan memastikan bahwa rencana dan pelaksanaan berjalan sesuai dengan tujuan. Jika ada penyimpangan, segera dilakukan perbaikan. Contohnya itu di Sekolah Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Palembang. Mengevaluasi metode pembelajaran guru dan monitoring program literasi sekolah. Sumbernya itu Suryani 2019. Yang terakhir itu adalah kesimpulan. Administrasi pendidikan ini merupakan sebuah proses kerjasama yang terencana, sistematis, dan terarah untuk mengelola seluruh sumber daya pendidikan yang ada di Indonesia. Baik tenaga pendidik, peserta didik, kurikulum, sarana, prasarana maupun keuangan, agar tujuan pendidikan dapat tercapai secara efektif dan efisien melalui fungsi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, koordinasi, dan pengawasan. Administrasi pendidik menjamin terselenggaranya proses belajar mengajar yang teratur, berkesinambungan, serta sesuai dengan tujuan pendidik nasional maupun lembaga pendidikan. Baiklah, itu tadi penjelasan saya mengenai administrasi pendidikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.